Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu yang menurut saya saham ini juga menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham yang akan saya bahas adalah saham Sido Muncul. Jadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau bisa kita sebut juga dengan Sido memiliki ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Usaha perindustrian meliputi usaha obat-obatan atau farmasi, jamu dengan merek Tol Angin dan Kuku Bima, bahan jamu, kosmetika, minuman, dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi itu adalah sekilas dari profil Sido Muncul atau saham Sido. Lanjut kita lihat di valuasinya. Untuk valuasinya sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat PIR-nya itu ada di angka 13,37 dan untuk PBV-nya itu ada di angka 4,74, yang mana ini masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 5,47. Jadi menurut saya untuk PBV ini masih menarik ya Bapak Ibu, masih lebih rendah dari rata-rata selama 3 tahun yang lalu. Oke, langsung saja kita lihat lagi di revenue atau pendapatannya. Jadi pada tahun 2023 saham Sido ini bisa membukukan pendapatan sebesar 3,5 triliun. Untuk tahun 2024 pendapatannya menjadi 3,9 triliun dan untuk tahun 2025 diperkirakan pendapatannya turun menjadi 3,6 triliun. Kalau kita lihat di sini sebenarnya fluktuatif ya Bapak Ibu, dari tahun 2023 ke 2024 ada kenaikan dan kemungkinan turun lagi di tahun 2025 ini. Kalau kita lihat di sini penurunannya terbanyak ada di kuartal 1. Kalau kita lihat di sini penurunan terbanyak ada di kuartal 1 dan untuk kuartal 2 serta kuartal 3 ini mengalami peningkatan. Menarik untuk saham Sido, kita lihat nanti di kuartal 4-nya. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari saham Sido yang pertama adalah tahun 2023 adalah 31 dan tahun 2024 ini menjadi 39. Lalu untuk tahun 2025 itu diperkirakan turun menjadi 36. Kalau kita lihat sebenarnya kemungkinan di tahun 2025 ini masih naik dari tahun 2023 ya Bapak Ibu, tapi di bawah tahun 2024. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income dari Sido tahun 2023 adalah 951 miliar, sedangkan tahun 2024 adalah 1,1 triliun dan tahun 2025 ini diperkirakan 1 triliun. Permasalahannya pun juga sama, yaitu ada di kuartal 1 yang mengalami penurunan cukup banyak, tetapi di kuartal 2 serta kuartal 3 itu mengalami peningkatan. Nah, nanti kita lihat di kuartal 4-nya. Menarik untuk saham Sido sebenarnya. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk balance sheet-nya sendiri dari saham Sido ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Saya juga tertarik sebenarnya untuk saham Sido ini. Untuk total asetnya adalah 3,7 triliun dengan total liabilities-nya yang sangat rendah, yaitu adalah 330 miliar. Sedangkan total ekuitasnya masih banyak sekali, yaitu adalah 3,4 triliun. Jadi untuk saham Sido ini saya rasa untuk liabilities atau hutang yang hanya 330 miliar ini itu sangat sedikit dibandingkan dari total aset ya Bapak Ibu. Sangat menarik sekali untuk saham Sido. Lanjut kita lihat di cash flow-nya. Untuk cash flow-nya ini juga menarik karena masih memiliki free cash flow sebesar 1,2 triliun dan untuk cash from investing, financing, dan capital expenditure itu negatif. Jadi ini juga menarik karena sebenarnya ini untuk belanja modal, investing atau investasi, dan financing. Menarik untuk cash flow dari saham Sido. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk sisi dividen dari saham Sido Bapak Ibu, kalau tidak salah kemarin itu
itu Sido membagikan 3 kali dalam 1 tahun. Koreksi bila saya salah ya Bapak Ibu. Jadi saham Sido ini sebenarnya yieldnya kalau tidak salah hanya sekitar 3-5%, tapi di sini sampai 7,9. Jadi kalau memang benar seperti ini, saham Sido ini sangat menarik kalau menurut saya, karena dividen ini juga cukup besar untuk saham Sido. Kalau kita lihat di dividen historisnya pun juga sama, jadi harusnya 1 tahun itu saham Sido membagikan dividen 2 kali. Lanjut kita lihat di analisisnya. Kalau kita lihat di analisisnya Bapak Ibu, jadi ada 28 analis yang merating Sido. Kalau kita lihat di analis ini ada 22 orang yang merekomendasikan untuk buy, sedangkan ada 5 yang merekomendasikan untuk hold saja, dan ada 1 analis yang merekomendasikan untuk sell. Lalu untuk target analis berapa? Untuk target analis Bapak Ibu itu ada di harga 637. Dan nanti kita lihat dulu juga di grafiknya apakah 637 ini rasional dan possible atau mungkin saja bisa tercapai di tahun ini. Lanjut kita lihat di chartnya. Untuk chartnya sendiri Bapak Ibu, sebenarnya saham Sido ini sudah turun cukup lama dan masih naik sekitar 780-an ya Bapak Ibu. Untuk harga saham Sido sendiri pun harusnya ada di angka 1000-an kemarin puncaknya, tetapi terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka 500. Wah, ini jika membeli di pucuk di harga 1000 menyentuh angka 500 ini pasti sudah minus 50% dalam waktu 2 tahun. Jadi tahun 2022 sampai tahun 2024 ya, ini pasti sudah minus 50%. Dan lalu bagaimana untuk saham Sido kali ini? Untuk saham Sido kali ini Bapak Ibu, saya rasa sebenarnya untuk teknikalnya Bapak Ibu ya, ini menurut saya masih menarik untuk saham Sido karena dia masih berada di jalur tren lainnya. Nah, tadi kita juga sudah melihat untuk fundamentalnya saham Sido ini bagus, sedangkan untuk tren lainnya, untuk teknikalnya ini saya rasa pun juga menarik karena dia sekarang sudah berada di support. Possible-nya jika memang saham Sido ini bagus, harusnya dia tidak menembus support di sini ya Bapak Ibu, tetapi dia naik ke atas. Harusnya seperti itu, tapi kita juga tidak tahu. Yang pasti untuk saat ini saya rasa ini cukup menarik karena fundamentalnya pun juga bagus. Jadi saya rasa saham Sido ini recommended untuk dibeli. Bagaimana nanti jika turun ke 500? Nah, untuk saham Sido yang turun ke 500 Bapak Ibu mungkin jaraknya sekitar 7%-an. Ini kalau menurut saya juga tidak terlalu banyak. Apalagi kalau kita lihat di tahun sebelumnya pun, di tahun 2023 saham Sido pun juga menyentuh angka 500 bahkan 480-an ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu saham Sido rebound. Jadi ya kalau menyentuh angka 500 kalau menurut saya malah lebih baik lagi ya, malah saya beli malahan itu. Tapi diselamatkan Bapak Ibu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saya. Lalu untuk target analis itu ada di angka 537 ya Bapak Ibu, kita anggap saja di 535 atau 530-an. Ini masih ada potensi sekitar 16% untuk naik ke atas. Jadi di harga sekarang saya rasa saham Sido ini menarik untuk dibeli. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk sisi kesimpulan sendiri Bapak Ibu, yaitu pertama PBV dari saham Sido adalah 4,75 dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 5,47. Jadi masih lebih rendah ya Bapak Ibu ini. Lanjut untuk revenue, EPS dan net income ini kalau kita lihat tadi masih mengalami penurunan, apalagi di tahun 2025 ini. Dan untuk penurunan terbanyak itu ada di kuartal 1. Lalu untuk dividen yieldnya itu ada di angka 7,96%. Yang mana menurut saya ini juga cukup menarik untuk saham Sido. Dan yang terakhir adalah price-nya ini masih menarik. Alasannya tadi sudah berada di support trend lainnya. Dan untuk downside-nya pun jika turun ke harga 500, downside-nya pun juga tidak terlalu dalam. Artinya jika turun ke 500 itu kalau saya malah akan tambah atau akumulasi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Bapak Ibu bisa menganalisa lebih lanjut jika ingin membeli saham Sido ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.